Memang enak dipakai speeding, nggak ada oleng, nggak ada goyang, benar-benar stabil banget. Oke guys, welcome back again with me. Setelah sekian lama nggak konten karena ya banyak kesibukan, akhirnya gue sekarang bisa bikin video lagi. Walaupun ini sebenarnya cuma mau bikin video remake, video soal apa sih yang selama ini gue rasain selama pakai Ninja 250 Fi Old ini. Gue waktu itu pernah bikin videonya, cuman waktu itu kena take down gara-gara videonya ngandung musik. Jadi kali ini gue bikin aja sekalian versi waktu dipakai di jalan. Oke guys, jadi yang pertama yang mau kita bahas adalah dari segi kenyamanannya dulu. Dari segi kenyamanan, motor ini diklaim adalah yang ternyaman di kelasnya dibanding kompetitornya, yaitu R25 sama CBR 250 RR. Memang bener sih, karena gua waktu itu ngerasain pakai punya temen gua. Waktu itu dia pakai Ninja 250 Fi tahun 2014 dan itu masih standaran semua. Stang masih standar, footstep masih standar. Ya pokoknya semuanya standar. Dan gua ngerasain itu lebih nyaman dibanding motor gua yang sekarang. Kenapa? Karena motor gua yang sekarang ini pakai stang jepit, pakai footstep underbone. Jadi feel-nya udah beda sama motor waktu masih standaran. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ketika gue pakai motor ini, gue itu ngerasain pegel di area telapak tangan, sama kebas juga sih ketika dipakai riding lebih dari 1 jam. Jadi mungkin karena posisinya, karena footstep underbone itu bikin badan kita lebih nunduk ya. Jadi si tangan otomatis jadi tumpuan beban berat badan kita. Itu yang bikin tangan gue jadi kebas. Waktu pakai motor temen gue yang masih standar, cenderung ada pegelnya tuh sedikit di bagian pundak, bukan di bagian telapak tangan. Kalau ini malah di tangan semua pegelnya. Terus kadang gue kalau begitu naik motor ini ada kram dikit di area selangkangan. Itu nggak tahu gue dong yang ngerasain, apa kalian juga yang punya mungkin pernah ngerasain ketika pakai footstep underbone. Terus naik motor ini kadang agak kurang nyaman di area selangkangan. Terus apa lagi ya? Terus gue waktu itu pernah ngalamin habis ngisi bensin ceritanya. Otomatis kalau ngisi bensin kan motor dimatiin tuh. Pas mau gue starternya gak nyangkut. Ternyata waktu itu bendiknya bermasalah. Otomatis gue harus dorong lumayan jauh ke bengkel terdekat. Ya walaupun waktu itu kontur jalannya memang nggak rata ya. Ada naik turun. Jadi ini kan motor berat banget nih. 172 kg dan berat badan gue cuma 63 kg dan harus dorong motor ini dalam kondisi mati mesinnya, dan itu benar-benar menguras tenaga gue. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dipakai macet-macetan atau dipakai di kecepatan rendah, itu kadang gampang panas ya. Walaupun memang wajar, motor 250 cc mesin 2 silinder itu gampang panas kalau dipakai macet-macetan. Tapi sekarang ketika gua pakai air radiator iPhone sih bahasanya, iPhone yang 150 ribuan, itu better lah, nggak terlalu panas, nggak kayak dulu banget. Sekarang dipakai di kecepatan rendah pun enak-enak aja, nggak overheat. Terus ini motor menurut gua ya, tarikannya enteng dan stabil dipakai speeding. Kita coba speeding. Cuman yang jadi masalah, menurut gua memang enak dipakai speeding. Nggak ada oleng, nggak ada goyang, benar-benar stabil banget. Yang nggak enaknya menurut gua ini di bagian handling di tikungan. Kalau buat handling di tikungan, gua ngerasa masih enakan R25. Ya mungkin karena motor ini berat kali ya. Jadi kadang gua agak berani cornering ketika pakai motor ini. Apalagi ban gua masih pakai ban sabun, IRC Roadwinner.
Terus juga ini gua pakai olinya pakai yang Kawasaki yang hitam, yang full sintetik. Memang enak sebenarnya, karena gua nggak pakai motor ini buat jarak jauh dan nggak dipakai tiap hari, jadi menurut gua itu cukup. Cuman buat kalian yang hobi touring, hobi motor-motoran jarak jauh, pengen tarikannya lebih enak, mungkin kalian bisa deh pakai motor yang kalau nggak salah motor berapa sih, 5100 nggak sih, ya itulah pokoknya. Apalagi ya sejauh ini yang gua rasain itu motor ini nyaman sejauh ini ya. Cuman gua nggak bisa jelasin secara detail karena gua nggak pakai motor ini harian dan jarang jauh-jauhan. Jadi secara ergonomis sebenarnya motor ini enak. Ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, mungkin gue ngerasa pegel di tangan itu cuma gara-gara pakai stang jepit sama pakai push step underbone. Ada juga yang pernah komen katanya ini belum seberapa pegelnya, apalagi kalau pakai stang jepit yang B-Pro itu lebih pegel katanya. Ya mungkin kalian yang punya bisa sharing deh pengalamannya kayak gimana di kolom komentar. Jadi gitu aja guys. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja dari gua buat video kali ini. See you on the next video.